Nah, ini Dan, pertanyaan berikutnya Dan, atau ini adalah pertanyaan terakhir Dan tentang karapan sapi. Dari momen ketika Abah Nur memasahkan, walaupun itu tidak secara langsung 100% kan ya, masih dalam pantauan Abah Nur, namun kode-kodenya sepertinya sudah di tongkat estafetnya sudah diserahkan secara, walaupun tidak secara langsung, minimal simbolis lah. Kalau simbolis ini kan sudah ada calon. Dari sekian mulai Anda memegang itu, tongkat estafet itu, sampai detik sekarang, lomba manakah yang paling berkesan? Piala Kasat. Piala Kasat. Piala Presiden, Piala Kasat. Saya tidak akan membahas dengan Abah Nur ini karena saya ini yang Anda handle loh Dan ya. Bukan dengan dihandle oleh Abah Nur ya, karena sudah Anda Piala Kasat. Ini ceritanya gimana? Ini sebenarnya saya tahu nih, seru sebenarnya ceritanya. Ini sempat ngobrol-ngobrol ya kemarin di hotel ya, sebenarnya cerita itu. Sampai ubun-ubun kamu copot lah ini dengkul ya. Tapi teman-teman harus tahu nih, ceritanya asik nih. Gimana Dan? Boleh diceritakan? Saya lepas topi dulu lah. Oh gitu lah. Tegang ya kalau ingat-ingat Piala Kasat itu tegang ya. Karena berhubung topi saya bukan dari Polri, nggak saya copot. Silakan Dan. Waktu Piala Kasat itu Mas Ian, ya boleh dibilang, itu paling menegangkan Mas Ian. Terutama punyanya ya, saya boleh anggap kakak saya lah, punyanya Haji Mas Kiki. Oh iya benar. Jetmatic itu waktu semifinal. Serba salah ya. dalam sejarah aja bos ini nggak pernah Mas Ian ngalahkan Jetmatic. Dalam sejarah. Mulai dulu nih ngerap nih sampai sekarang. Ya hanya menang pada saat final tahun 2017 kalau nggak salah. Kalau di final nggak usah dihitung Mas, nggak usah dihitung. Di awal itu babak pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini yang harus. Kalau final kan ya sudah lah menang kan gitu. Cuman posisinya aja baru berbeda. Kan begitu. Oh anggaplah ini nggak menang sama sekali nih. Nggak pernah. Terus gimana ceritanya lanjutannya nih, dengan JM nih? Sebenarnya saya juga fans tim JM juga Mas Ian. Walaupun saya punya tim sendiri. Ini ceritanya Valentino Rossi melawan Marc Marquez ini. Gurunya di tackling oleh muridnya. Oke, terus. Ngefan, awalnya fan dengan JM ya. Nah, terus akhirnya ketemu dengan JM. Iya. Dalam sejarah nggak pressure-nya itu apa? Kan cuman saya nggak pernah kalah nih, nggak pernah menang dengan tim Jetmatic besutan Haji Kiki. Pressure-nya itu di mana? Saya kira ya biasa-biasa aja. Cuman pertanyaan pressure-nya itu ada di mana gitu loh. Pressure-nya waktu itu kan sapi saya kan dipinjam sama Bapak Farid. Pak Jenderal. Oh, pressure-nya di sini. Apalagi beliau kan waktu semifinal kan ikut ngejar sapi itu Mas. Oh ya tak? Iya. Waduh. Waktu itu saya mau telepon Mas Kiki, saya juga bingung gitu kan. Teleponnya, Mas ngalah, Mas saya nggak enak nih pangkat nih. Tapi nggak mungkin juga Mas. Iya, nggak mungkin juga. Semifinal. Ini semifinal itu bapak-bapak yang jadi tegang deh. Kalau cerita itu tegang gitu. Kalau ingat-ingat itu sumpah. Itu betul-betul yang nggak terlupakan. Seumur hidup saya mungkin. Akhirnya Anda jadi nggak telepon aja Kiki atau sudahlah gitu atau tutup mata atau gimana tuh ceritanya? Udah pasrah saja. Pasrah aja. Sedangkan ini tolong dong ceritakan yang lengkap dong, yang ada. Ini sapi yang mana gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Apa saya pijat aja? Ya kan sapi Putri Ayu atau Jenderal Muda ini kan tergolong sapi kecil. Sapi terkecil memang waktu itu. Ya kan pasti orang nggak percaya Mas Ian. Kalau itu sapi karapan. Iya. Memang mindsetnya sih kayak sapi karapan tuh besar, gede, berotot kan begitu. Asalnya ini kambing apa sapi karapan gitu. Nah, waktu Anda kasih tunjuk ke Jenderal Farid sapinya yang mana ini tuh, nah itu ya paling asik di situ saya. Waktu ditunjukin tuh gimana? Sapinya yang mana gitu loh. Ini ya. Saya dalam hati kayaknya beliau kurang yakin ini. Tapi toko-toko pengharap sarankan pinjam punyamu. Oh siap Jenderal. Tapi yakin kamu juara? Waduh, saya waktu itu bingung jawabnya gimana Mas. Ini sapi apa kambing gitu Bang? Ada waktu itu Anda jawab gimana tuh? Waktu ini yakin juara gitu? Bismillah. Bismillah. Anda meyakinkan Jenderal Farid tuh gimana?
pasti Jenderal Farid itu walaupun beliau adalah putra daerah Madura kan, cuman beliau kan lebih banyak di luar daerah ya, di luar Madura kan. Mungkin yang jelas saya yakin Bapak Jenderal Farid itu berimajinasi atau membayangkan bahwa sapi karapan ini besar, tinggi, berotot. Nah ini lihat kancil waktu itu. Kok begini? Itu Anda menjelaskan, meyakinkan ke Jenderal Farid ini bagaimana? Aduh. Waktu itu tuh. Ya seperti itulah. Ya seperti itulah. Nah presornya ketika di babak semifinal bertemu JM itu, presor kan luar biasa tuh. Wah itu dalam batin saya itu Mas Ian. Betul-betul gimana ya? Nggak bisa diungkapkan lah. Dalam sisi lain, ya Hajar Bos nggak pernah mengalahkan JM. Track recordnya ya. Track record. Apalagi waktu start dimulai, saya kan juga ikut ngejar. Dan sapi itu sudah lewat duluan, saya masih jongkok itu Mas Ian. Nggak sadar kalau sapi udah lewat? Udah. Ternyata udah lewat. Wah, dada saya makin. Yang bikin gitu, taruhannya tuh apa maksudnya? Kan ada kalau menang begini, kalau kalah angsong. Atau apa yang bikin, aduh gitu loh. Iya. Kalau nggak ada taruhannya, kasih bukan, maaf ya, tolong digarisbawahi, bukan taruhan masalah uang ya. Maksudnya di bahasanya apa yang dipertaruhkan nih? Kalau kalah, apa yang dipertaruhkan oleh saya? Ya. Nama baik kah atau pangkat yang bertiga di leher atau gimana nih? Kan waktu kerapan Piala Kasat itu Mas Ian, kan dari senior TNI kan, dari nama pemilik senior TNI kan sudah nggak ada Mas Ian. Iya. Tinggal jenderal muda itu aja. Dilibas habis dulu. Tinggal satu-satunya yang atas nama jenderal muda itu. Di atas namakan ada Jenderal Farid kan waktu itu. Nah itu. Tekanannya itu. Dek, kalah semua dek. Saya ikut kejar lah sapi lah. Oh jadi Jenderal Farid itu sempat ini ya, termakan situasi juga akhirnya di situ. Para TNI pada berguguran di medan perang nih. Tinggal satu nih. Gitu. Iya. Musuhnya bahaya lagi. Senior. Senior. Nah terus ketika Jenderal Farid mengatakan begitu kepada Anda untuk meyakinkan Jenderal Farid itu bagaimana? Dan? Ya begitulah. Begitulah. Ya pas waktu setat itu, ya jujur Mas Ian. Kalau memang kalau sapi saya kan memang kecil. Iya. Kalau saya lihat dari belakang itu. Sapi JM itu kan sama-sama cepat Mas Ian. Iya, betul. Nah, sapi saya kan kecil. Lihat sapi JM juga kecil. Kalau saya lihat loh ya. Iya. Aduh, kalah ini. Anda sudah pesimis ya, padahal belum garis finish tuh. Belum ya. Terus. Aduh, kalah ini. Aduh, pokok isinya adu. Isinya adu. Gitu. Ya pas finish. Kan selempang merah waktu itu. Kiri. Kalau dari start kiri ya. Ya, kiri. Merah. Itu sama sih nggak ngeh. Maksudnya nggak sadar kalau itu sapi Anda juara atau atas nama Jenderal Farid? Iya, masih belum. Terus lihat teman-teman yang ngejar itu sapi sama teman-teman dari TNI juga, sama senior juga, juga angkat tangan semua. Nah, berarti kan menang. Tapi saya waktu itu ya masih ngeblank. Ya ngeblank lah. Itu pingsan ke depan saya Mas Ian. Kok sampai pingsan begitu Mas? Ya namanya tekanan mental. Iya bener sih, presornya kanan kiri nih ceritanya. Iya. Jenderal lagi yang minta. Ngeblak ke depan. Sampai sama yang ngejar sapi itu dikira sujud saya. Sujud syukur. Padahal pingsan. Terus ya diangkat, ditandu lah, dipopong ya istilahnya, dipopong sampai ke pedok sapi itu waktu itu. Akhirnya masuk final. Iya. Akhirnya Jenderal Farid bagaimana? Wah, si kancil menang ternyata. Jadi juga bisa merubah mindsetnya, atau bukan mindset. Kalau mindset pola pikir ya. Bayangan yang kemarin itu bahwa karapan sapi itu bukan jaminan, postur besar berotot bukan jaminan untuk menang, kan begitu. Cuma bukan berarti yang kecil juga bisa menang juga, belum tentu juga. Karena kembali ke rezeki masing-masing, cuman dibarengi dengan kualitas, kan begitu, Pak Ivan. Jadi ketika masuk final, apakah Jenderal Farid itu mendatangi Anda atau ngomong apa deh?
Sialan, bener juga. Kata-kata apa gitu? Ya, beliau selalu bilang terima kasih sebanyak-banyaknya, tak terhingga. Iya, bener. Langsung saya dirangkul. Apalagi pas final, itu sesepuh pengerap juga, Mas. Iya, benar. Aduh. Iya. Apalagi sapinya langsung diarahkan ke Selempang Putih. Benar. Kalau boleh tahu mungkin teman-teman ada yang lupa, sebenarnya saya lupa sih. Saya lempar ke teman-teman. Itu juara berapa Mas waktu itu? Juara 1 golongan bawah. Juara 1 golongan bawah di Piala Kasat. Di waktu itu tanggal berapa ini? Lupa saya. Lupa ya. Yang jelas di Kabupaten. Sebelum puasa pokoknya. Sebelum puasa ya, benar. Mungkin Jenderal Farid mengatakan, mungkin saya juga nggak tahu, mohon maaf Pak Jenderal, mungkin ini hanya tebakan saya, Anda sudah menyelamatkan TNI, mungkin begitu. Karena yang 4 lainnya sudah pada gugur, tinggal 1 ini, Anda penyelamatnya TNI sekarang. Jadi saya kira patut lah kalau Jenderal Farid sangat-sangat bersyukur ya, karena terselamatkan di situ di menit-menit yang sangat krusial sekali kan begitu. Mungkin kalau dari pihak TNI ada 3 mungkin nggak begitu tegang ya. Jenderal Farid mungkin karena tinggal 1 nih, makanya ini benar-benar pressure-nya ke beliau itu sendiri, akhirnya ngebannya atau jalurnya ke Anda pressure-nya, kalau Anda yang dipasrahkan tentang sapi tersebut, apalagi sepertinya ini sapi apa kambing gitu. Ternyata juara 1 golongan bawah teman-teman. Baiklah, terima kasih banyak Pak Ivan, selamat bertugas di mana ya, di Kapolsek Kapolsek Komodo ya. Itulah obrolan saya, podcast terjauh teman-teman, keren luar biasa, dan jujur saya pribadi ingin mengucapkan secara langsung ke Mas Ivan, udah pada santai nih, biar nggak kaku saya kalau biasa panggil Bapak dan biasa panggil Mas, biar nggak kaku saya deh, biar nggak ada tendeng aling lah. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih Mas Ivan. Sama-sama Mas Ian. Saya pertama kali ke Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur ini bersama teman saya, di balik kamera itu ada Mas Dalil. Kita Bung Rombong Mas, luar biasa Mas. Saya berterima kasih disambut apa ya, kalau dibilang luar biasa kurang kalau buat saya. Nggak tahu ngomong apa, mau ngomong luar biasa itu kurang pantas buat saya. Buat saya pribadi ya, kurang pantas mengatakan luar biasa dari awal sampai detik sekarang, dan insya Allah besok hari Kamis Mas Ivan, saya mohon pamit mau melanjutkan road trip saya, perjalanan saya ke Sumbawa. Jadi secara langsung saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan Anda, dan terima kasih. Apa ya, kalau bilang pelayanan kayak pelayan, apa ya yang pantas ya, yang enak dulu Mas. Barusan yang ngomong sambutan dan apa ya, dampingan lah, itulah ya udah. Ya nggak bisa ngomong sampai saya dibawa kemana-mana makan dengan, terutama yang pertama kali hotel itu ya, saya bikin ketawa. Bagus ini hotel, aduh ternyata hotelnya ada di video kan, ya itu. Aduh luar biasa. Terima kasih banyak Mas Ivan atas waktunya. Sukses buat tugas Anda di Labuan Bajo ini. Terima kasih. Semoga berjalan lancar. Jika ada masalah, semoga bisa terselesaikan dengan baik dan bijaksana. Begitu. Bukan benar. Kalau benar belum tentu bijaksana. Tapi kalau bijaksana pasti benar. Itu aja obrolan saya dengan Bapak AKP Ivan Derajat SIK, yang beliau sekarang menjabat sebagai Kapolsek Komodo, yang sangat luas sekali area hukumnya. Area hukum ya Pak Mas Ivan ya. Itu aja obrolan saya dengan beliau. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Wow, thank you very much watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo dadah, yo bye-bye. Bye-bye dong Mas Ivan. Bye-bye. Maaf ya kalau kita agak butek karena seharian berjemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.